Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, kuat, dan semangat belajar di rumah. Ya, bertemu kembali dengan Ustazah Ratna. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, mata pelajaran IPA. Siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulismu dan buku panduan belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, anak-anak, ada yang tahu apa itu arti perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan itu adalah proses makhluk hidup menghasilkan individu baru. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar populasinya di alam bebas tetap terjaga. Hari ini kita akan mempelajari dulu perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, silahkan disimak dengan baik ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Selain tumbuhan, ada hewan dan juga manusia. Tapi untuk kali ini kita tumbuhan dulu. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, untuk segmen IPA kali ini kita baru mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Lanjut saja ya. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi di organ bunga. Kalian pasti tahu itu kan bunga? Ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi di organ bunga. Jadi bisa disimpulkan kalau tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu pasti memiliki bunga. Ya. Di sini perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Ya, apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lihat di sini, mana serbuk sari? Serbuk sari di sini adalah termasuk ke dalam benang sari ini ya. Lihat gambarnya. Nah, di sini ada serbuk sarinya. Di kepala sari itu ada serbuk sarinya jatuh di kepala putik atau menempel di kepala putik. Ya, cirinya dari perkembangbiakan generatif itu adalah menempelnya sel kelamin jantan atau benang sari di sel kelamin betina atau kepala putik. Paham sampai sini? Ya. Hasil perkembangbiakan generatif akan membentuk biji. Ya, jadi bertemunya di sini kepala putik lalu akan turun menjadi bakal biji. Bakal biji akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, bakal biji akan lama-kelamaan akan menjadi buah ya. Jadi ketika akan menjadi buah, mahkota bunganya ini pada lepas ya, semuanya lepas. Lanjut ya, tadi kita sudah belajar apa itu penyerbukan. Penyerbukan pun juga bermacam-macam jenisnya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri di sini dimaksudkan adalah benang sari atau serbuk sari bunga pada tanaman tersebut jatuh di kepala putik. Jadi hanya satu bunga saja. Ya, itu penyerbukan sendiri. Ya. Selanjutnya adalah penyerbukan tetangga. Sama seperti kita. Kita punya tetangga, betul tidak? Ya, bersebelahan tetangganya. Nah, di tanaman pun bunga juga punya tetangga, yaitu bunga lain. Ini bunga A, yang ini bunga B. Benang sari bunga A jatuh di kepala putik benang B. Maka dari itu nama penyerbukannya penyerbukan tetangga. Paham?
Lanjut kita ke penyerbukan lainnya, yaitu penyerbukan silang. Nah, kalau di penyerbukan silang, tanamannya itu sudah bukan dalam satu tanaman, tapi ada dua tanaman, ya, tetapi jenisnya itu masih sama, ya. Misal bunga lili dengan bunga lili yang satu dengan bunga lili yang dua, ya. Ini sudah beda tanaman, ya. Nah, penyerbukan silang itu ketika serbuk sari di bunga lili yang satu ini menempel di kepala putik di bunga lili yang kedua. Itu adalah penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, kalau bastar ini varietasnya yang berbeda, ya, varietasnya berbeda. Contoh, yang bunga lili ini berwarna merah, ya, di sini, ya, bunga lili merah. Dan yang sebelah sini adalah bunga lili varietas yang warnanya biru di sini, ya, agar lebih memudahkan saja, ya. Nah, serbuk sari bunga lili merah menempel di kepala putik bunga lili biru akan menghasilkan varietas yang baru. Mungkin saja bunga lilinya bercampur warnanya merah dan biru, nanti jadi warna lain. Paham? Ya, ini sekilas saja ini tentang macam-macam penyerbukan. Lanjut kita. Nah, penyerbukan itu sendiri juga melalui media perantara. Ya, media perantara yang pertama adalah penyerbukan yang dilakukan oleh angin. Jadi benang sari menempel di kepala putik itu diakibatkan karena adanya terpaan angin. Jadi terpaan angin, ya, mengakibatkan benang sarinya menempel di kepala putik. Tuh, contohnya adalah tanaman padi, ya. Yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan. Berarti benang sari menempel di kepala putik itu dibantu oleh yang namanya hewan. Ya, biasanya hewan-hewan yang membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, lebah, bisa juga burung, ya, burung kolibri. Nah, mereka biasanya hewan-hewan itu mencari makanan berupa nektar yang ada di dalam bunga, ya. Mereka mencari makanan berupa nektar. Nah, ketika mereka hinggap, benang sarinya jatuh menempel ke kepala putik. Tuh, lanjut penyerbukan yang dibantu oleh air. Berarti air yang menjadi perantaranya, air yang mengakibatkan benang sari jatuh di kepala putik, ya. Di situ contohnya adalah bunga teratai. Lanjut, penyerbukan oleh manusia, berarti manusia yang membantu proses menempelnya benang sari di kepala putik. Ini terjadi pada tanaman vanili, ya. Jadi tanaman vanili itu harus dibantu penyerbukannya oleh manusia, ya, baru bisa menghasilkan individu baru. Begitu, sampai sini paham? Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah Ustazah sampaikan semua. Semoga kalian paham dengan materi yang Ustazah sampaikan. Oke, ya, Ustazah review kembali, ya. Hari ini kita belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara kawin, ya. Organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga, di mana bunga tersebut terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya adalah benang sari dan sel kelamin betinanya adalah kepala putik. Nah, cirinya pada perkembangbiakan generatif pasti ada yang namanya penyerbukan, menempelnya benang sari di kepala putik, ya. Ingat, itu adalah pengertian dari penyerbukan, menempelnya benang sari di kepala putik. Itu ciri dari perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan generatif, ciri yang lainnya adalah pasti tanaman tersebut memiliki bunga. Paham sampai sini?
Ya, pasti kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh tanaman mana saja yang berkembang biak secara generatif. Ya, Ustazah cuma kasih 3 contoh saja lah ya. Ada tanaman jambu, mangga, lalu durian. Ya, Ustazah hanya beri 3 saja. Silakan kalian cari lagi tumbuhan mana saja yang berkembang biak secara generatif. Ya, tadi juga kalian sudah belajar mengenai macam-macam penyerbukan, media perantara penyerbukannya itu apa, ya. Insya Allah semoga apa yang sudah Ustazah berikan bisa dipahami oleh kalian. Ya, setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan post test yang sudah Ustazah berikan. Wajib dikerjakan. Karena Ustazah ingin mengetahui materinya Ustazah sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Ya, kalau kalian bingung, bolehlah kalian memutar kembali video ini ataupun membaca-baca dulu buku IPA-nya. Ya, silakan dibaca dulu sebelum mengerjakan post test. Untuk post test kalian kerjakan sendiri, ya. Ya, kalian harus percaya pada diri sendiri bahwa kalian bisa. Semangat terus untuk belajar IPA bersama Ustazah Ratna. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.